Hi, I am Naina Fahira Ramita, an 11th grader from Social Class the Third. I'm going to present my poetry for Bulan Bahasa with the theme of Sumpah Pemuda. It is no magic that bounded us together. We people are naturals. We are particles of hope and wishes for no one but us, we people. We can do everything, but to give up, we shall not. What shall we fighting for? In which path shall we take? We shall not dim, nor shall we fall into the light that shall not be forsaken. And the shadows, oh, the shadows, we ought to tame. We are brought to transcend the present, to fulfill our vision. To us, we people, we, the people, are the hope. We, the people, are hope of the youth. The youth is for all. And that is all for my poetry. Thank you for listening. Hello, good morning, good afternoon, good evening, and good night to everyone who's watching this. I hope you have or had an amazing day. My name is Julia Anindita Utami from the 10th grade of Science Class the 2nd, and today I'll be telling you guys about the poem that I made from the theme of Sumpah Pemuda or Youth Pledge, the 28th of October. The poem is called A New Beginning, made by Julia Anindita Utami. The day was setting and the star was rising. They all gather for one thing and one only thing. From various tribes and religions, they come to give us aspirations. The 28th of October, that one will remember forever. Were they given a chance, and hopes comes alive with the circumstance. Their pledge will always be alive with us and our will to survive. Thank you very much for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to any of you who watch this. My name is Delvina Julia Rtama from class 12 Social 1, and today I would like to read a poem about heroes, especially to celebrate Hari Sumpah Pemuda in Indonesia. So I will be reading the poem on my screen in front of me.
So let's go. Every man who has never forsworn a united soul from different region, your strength and step never waver, even though you always tormented by the invader. Indonesian heroes, you never thought about the risk of death and still will stood. Even on the battlefield, you covered with sweat and blood. You defend the dignity of your nation to the last drop of blood. You always ignite the fighting spirit with sharp bamboo. You hold to don the duty, upholding the red and white flag that symbolize unity, shouting, "Go forward," leading all the troop, shouting, "Freedom or death," slashing enemies with one swoop. Now nature is silent as if they are watching the pain that is always ignored. The courage will always be embedded in our heart till we're ended. All prayers are always sent, hoping the angels would be kind enough to grant. That's it, the poem for Sumpah Pemuda. Thanks for watching. Delvino signing out. Kumandang Persatuan, karya Naila Radia. Indonesia kala itu penuh sorak menyuarakan asa, sorot mata menampung cita, kepal tangan menggenggam masa. Indonesia milik kita, ikrar pemuda, harapan bangsa. Namun mengapa hanya sayup terdengar? Kemana perginya semangat yang dahulu membara? Bangkit, surga ini milik kita. Serukan lagi bahasa persatuan, serukan lagi kalimat kebangkitan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sampai awan menghitam, membungkus jerit kesengsaraan, sampai tangis teredam, menyisakan kumandang persatuan.
udara, di langit tanah air Indonesia Raya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Kurnia dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Bunga Pemuda karya Muhammad Amar Kurnia. Bunga Pemuda karya Muhammad Amar Kurnia. Bunga ini tumbuh di tanah yang subur. Air yang mengalir dengan derasnya arus. Angin yang berhembus kencang tak juga merusak bunga yang cantik ini. Bukan untuk menjadi siapa yang berkuasa, bukan pula untuk menjadi siapa yang paling kuat, tetapi menjadi satu kesatuan agar terbentuk satu tanah air. Melawan penjajah, melawan Belanda, melawan Jepang, agar kita bangkit dari kesengsaraan menuju kemerdekaan. Aku tidak sendiri. Kami menjadi pemuda Indonesia dengan memegang teguh sumpah kami bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bersama pemuda-pemuda Indonesia dengan tujuan yang sama, dengan tujuan yang satu, hanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh bungkam. Kita bukan manusia yang mempentingkan diri sendiri. Mereka sudah berjuang melawan penjajah. Dan sekarang saatnya kita untuk bangkit, meneruskan mimpi-mimpi mereka, menjadi pemuda yang membanggakan nama Indonesia. Ingatlah pesan-pesan Bung Karno. Janganlah sekali-sekali melupakan sejarah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sinta Pratama Haryanti dari 11 IPS 1. Di sini saya perwakilan untuk lomba baca puisi. Puisi yang akan saya bacakan adalah Aksara Rasa Bahasa. Pakaian adat yang saya kenakan, saya menggunakan pakaian adat dengan tema The Spirit of Papua. Aksara rasa bahasa, di sela deru hingga klakson saling berlarian. Dari tengah kota di atas gedung pencakar langit, kulihat sebulir bening rintik di pelubuk pertiwi, menyaksikan alunan nada-nada bahasa kita yang digantikan. Bahkan ditukar dengan rangkaian aksara dan bahasa yang kita tak tahu apa arti sebenarnya. Kosakata demi kosakata yang kerap menggedor daun telinga. Padahal, hamparan rambut dan bola mata mereka pekat, sama dengan kue mempersembahkan air mata pertama di pangkuanmu, Pertiwi. Wahai Pertiwi, akan kuseka genangan kesedihan yang meluap di kolam kalbumu, dengan mempengaruhi diksi-diksi dalam seperangkat cerita tentang pahlawan negeri ini, tentang pemuda bangsa yang memperjuangkan bahasa kita. Akan kuceritakan kepada raut-raut paras polos calon pengabdimu, meski lidah mereka lebih lentur mengurai bahasa negeri lain daripada bahasamu, Pertiwi. Sumpah Pemuda! Satu! Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian persembahan dari saya, Nazla
Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan nikmat panjang umur dan nikmat kesehatan, kita dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Yang saya hormati, Ibu Mutia MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta. Yang saya hormati, kakak-kakak panitia penyelenggara lomba pidato, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya, karena pepatah orang tua dulu berkata, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rebah Karibowo dari kelas 10 IPS 2. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan mengangkat tema Sumpah Pemuda. Seperti yang kita ketahui, pemuda milenial cenderung lebih menggemari gadget untuk hiburan semata. Tetapi gadget dapat dipergunakan lebih bijak lagi, seperti untuk media pembelajaran dan media pendidikan. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak sekali pemuda milenial menghabiskan waktunya untuk bermain gadget. Di Hari Sumpah Pemuda ini, adalah waktu yang tepat untuk kita membangkitkan semangat pemuda-pemudi Indonesia. Seperti ikrar Sumpah Pemuda, yaitu bertumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita bisa mengambil makna dari ikrar Sumpah Pemuda tersebut, yaitu semangat terus berkobar meskipun banyak rintangan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Marilah kita bersama-sama, kita tetap optimis dan yakin badai pasti akan berlalu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kelebihan datangnya dari Tuhan, kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah serta Dewan Guru SMA Negeri 20 Jakarta dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesehatan serta nafas untuk hidup saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Fania Zafira, kelas 12 MIPA 1, untuk menyampaikan pidato tentang generasi Indonesia bertransformasi untuk memaknai Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928 silam, saat itu para pemuda bersatu, menjunjung tanah air, bangsa, dan bahasa, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berbicara tentang pemuda tidak luput dari karya-karya dan aksi nyata. Sebuah negara yang pelopor kemerdekaannya adalah para pemuda, yang tentunya dari tangan-tangan tangguh dan pemikiran cerdas para pemuda. Jika dahulu pemuda telah berkecimpung dalam memerdekakan bangsa,
Lantas, kita harus mempertahankan dan meneruskan perjuangan para pemuda dengan peran kita masing-masing, baik di masyarakat, kampus, maupun sekolah. Ada yang berperan dengan seni sebagai warisan bangsa, ada yang berperan dengan pikirannya, ada yang berperan dengan karya-karyanya, dan ada yang berperan dengan tindakannya. Jika para pemuda dapat menjalankan peran-peran tersebut dengan baik, maka bisa dipastikan Indonesia akan membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda dan mari menjadi agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharatus Syahrifah dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin berpidato mengenai tema pemuda, kunci peradaban bangsa. Pemuda, kunci peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA-an 20 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan tata usaha serta teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat yang tiada putus-putusnya. Sehingga hari ini, di momentum yang penuh sejarah ini, kita bisa hadir dan berkumpul dalam kegiatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Teman-teman, pemuda menyandang gelar yang sangat istimewa. Gelar yang sangat berharga tersebut adalah idealisme. Idealisme adalah barang yang sangat langka dan sulit ditemukan. Pasalnya, idealisme identik dengan pengorbanan, penderitaan, bahkan keterasingan. Barang siapa yang rela berpegang teguh terhadap idealisme, berarti dia rela berperang terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan sistem pemerintahan yang ada di sekitarnya. The founding pada bangsa kita, Presiden Soekarno mengatakan bahwa pemuda adalah the essence of Zen. Bahkan secara lantang beliau mengatakan 1000 orang tua hanya dapat bisa bermimpi, tapi
satu orang pemuda dapat mengubah dan mengguncangkan dunia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan dianugerahi kekayaan alam dan keberagaman masyarakat seperti ras, suku, agama, dan budaya. Cinta keberagaman ini ditoleransi dengan baik, maka akan mendatangkan kemakmuran bagi Indonesia, bagi negara, dan bagi bangsa kita. Namun, yang terjadi justru hanya itu penggundang rasa iri dari berbagai negara adidaya. Mereka tidak rela jika Indonesia menjadi negara berkembang dan menjadi negara yang maju layaknya negara adidaya. Mereka tidak rela berbagai skenario telah dilakukan agar Indonesia tetap menjadi negara yang lemah. Nah, maka dari itu, mari kita berjuang. Teman-teman, bangsa Indonesia yang dulu terkenal dengan gotong royongnya, terkenal dengan kerja kerasnya, dan masbur dalam nasionalisme. Namun, sayangnya, yang terjadi saat ini, khususnya pemuda, justru gengsi yang terjadi pada moral kita sangat drastis. Akhlaknya pun merosot. Bendera yang disematkan pada macam kita identik dengan generasi micin, generasi TikTok, nyanyi laganya suara bagus. Tampilannya oke, cantik, tapi tanpa rasa malu. Hanya itu, hanya sebuah bikin pusing, hanya sebuah abal-abal. Itulah gambaran mental pemuda saat ini yang sedang terracuni. Teman-teman, waspada dan jauhkanlah ahli strategi dunia. Ulama mengatakan dan selalu mengingatkan untuk melemahkan suatu bangsa dan negara. Cara yang paling cepat dan tepat adalah dengan cara mempengaruhi pemuda-pemudinya agar hilang rasa toleransinya, hilang rasa nasionalismenya, dan dijauhkan dari nilai-nilai agama. Sadarkah kalian, saat ini semua itu sedang terjadi? Maka dari itu, mari kita tegakkan konsep Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka pemuda, merdekalah dalam pemikiran. Kemerdekaan adalah untuk semuanya, hakiki dan bukan untuk diri sendiri, karena cinta kemerdekaan adalah milik diri sendiri. Mana ketertindasan hakikatnya lagi alami oleh orang lain. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lurilah jalan payung buah, babelok jalan kayu jati, dimati indah karuswa,
ayam dan lape, ayam dan lape. Mendaki jalan Padang Sike, pasimbang jalan Kabiaro, di mahati indah kamu pe, awak daki cua, ayam dan lape. Siku capek, sai kwa tabang, sai kwa lape, tabang lajuo nan karimbo, oi lama lanjuo. Pagaruyuang batu sangka, tampe bajalan nurang baso, dua taman wang tio sabanta, oi takana juo, ayam dan lape. Lurilah jalan Payakumbuh, babelok jalan Kayu Jati, di maati indah karuswa, ayam dan lape, ayam dan lape. Mendaki jalan Padang Sike, pasimbang jalan Kabiaro, di mahati indah kamu pe, awak taki cua, ayam dan lape. Bunga jamba megah di Aceh, bunga terlebih indah lagoina. Bunga jamba megah di Aceh, bunga terlebih indah lagoina. Sajojo Yumanam kami sebab pada samuna keke, samuna keke. Sajojo Yumanam kami sebab pada samuna keke, samuna keke. Ini dia si jali-jali, lagunya enak merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis.